itu adalah pidana, itu yang tidak rasional. Jangan dibalik yang sudah diramalkan zaman edan, yang benar disalahkan, ya kan? Yang salah dibenarkan. Ini tidak. Kita yakin kita di atas jalan yang benar. Saudara, karena itulah kita menjalankan pemerintahan dengan bekerja dengan sangat keras. Saya terima kasih kepada seluruh anggota kabinet. Sebagian dari saudara-saudara bekerja tanpa diawasi, karena saya konsentrasi kepada hal-hal penting dalam 2 tahun ini. Tapi saya lihat saudara-saudara berinisiatif, saudara masing-masing bekerja, dan bersama kita telah mencapai prestasi-prestasi yang menurut saya cukup membanggakan. Mungkin sedikit pemerintahan di dunia mencapai apa yang kita mencapai. Masalahnya masih lebih banyak. Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi kita sudah melihat sekarang apa yang kita sudah capai. Bulan ini akan kolaps, bulan ini akan kolaps, bulan ini akan kolaps. Ternyata semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin kuat. Dunia sedang perang. Banyak negara termasuk risau dan panik masalah pangan. Kita sudah duluan swasembada pangan. Masalah energi pun kita menghadapi kesulitan, tapi kita lebih siap dari yang lain. Ini bukan untuk membuat kita lengah. Ini bukan untuk membuat kita cepat puas. Tidak. Tapi saudara-saudara, capaian Kabinet Merah Putih yang 110, 112 masalah itu, saya minta dibagikan ke saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan ada. Ya, bukunya sudah dibagikan. Sudah dibagikan? Hah? Iya, dibagikan, bukan disiapkan. Saya minta dibagikan. Jadi ada di depan para menteri dan wakil menteri. Bagikan sekarang, kalau ada. Ya, saudara-saudara. Saudara-saudara, prestasi kita cukup besar. Prestasi kita nanti sejarah akan mencatat. Tadi saya sudah sebut, kita sudah swasembada pangan, 8 komoditas pangan. Cadangan beras kita tertinggi selama sejarah NKRI. Nilai tukar petani kita tertinggi selama sejarah NKRI. Kita sudah mencetak atau menghasilkan B50, solar dari kelapa sawit, 50%. Kita tidak import lagi solar. Yang waktu itu banyak juga perlawanan. Ada yang bilang pabrik-pabrik mesin tidak akan dukung kita dan sebagainya, dan menakut-nakuti kita. Kita bangsa Indonesia yang 287 juta ini, pemimpinnya selalu ditakut-takuti supaya kita memimpin dengan ketakutan, takut dengan pasar, takut dengan ini, takut dengan apa itu, takut dengan rating agency, takut dengan itu. Kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita percaya kepada hal-hal yang azazi, yang basic. Basic bukan menurut selera kita. Basic menurut pakar-pakar dunia. Basic menurut PBB.
Sustainable Development Goal. Saudara-saudara, PBB sudah meramalkan bahaya kelaparan. Food, energy, water, bahaya kelaparan. Mereka canangkan SDG pertama untuk semua bangsa di dunia. SDG pertama adalah no poverty. Tidak ada kemiskinan. Kalau kita mau bantu rakyat kita yang miskin, dibilang pemborosan. Kalau kecurangan, penyelundupan, diem. Orang besar kasih kredit terus triliunan. Orang kecil nggak boleh terima apa-apa. Zero hunger. Zero hunger, tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Saya minta belajar, kita belajar dari negara-negara lain. Jangan malu belajar. Kirim tim ke India, kirim tim ke Brazil, kirim tim ke Tiongkok, kirim tim ke negara-negara Vietnam. Belajar bagaimana mereka hilangkan kelaparan. Tidak boleh anggota G20 Indonesia ada rakyat yang lapar. SDG ketiga, good health and well-being. Nomor 4, quality education. 5, gender equality. 6, clean water. 7, affordable and clean energy. Decent work and economic growth. Industry, innovation, infrastructure, reduced inequalities. Saudara-saudara, ini yang kita sedang kerjakan. Ini yang sedang kita kerjakan, saudara-saudara. Jadi jangan ragu-ragu. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang rasional. Yang tidak rasional adalah tadi illegal mining, illegal kebun, illegal logging, penyelundupan, under invoicing, transfer pricing. Itu adalah fraud, itu adalah pidana, itu yang tidak rasional. Jangan dibalik, yang sudah diramalkan zaman edan, yang benar disalahkan, ya kan? Yang salah dibenarkan, ini tidak. Kita yakin kita di atas jalan yang benar. Jadi saudara, salah satu prestasi kita yang nanti akan dikenang oleh sejarah, saya percaya, untuk pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia, kita telah berhasil membangun suatu dana kedaulatan yang kita sebut Danantara. Dana kedaulatan. Danantara singkatan Daya Anagata Nusantara. Daya, energi, Anagata, masa depan. Nusantara, tanah air kita. Jadi Danantara adalah suatu dana kedaulatan di mana tabungan-tabungan kekayaan aset-aset negara disatukan, dikonsolidasi, dimanage dengan rapi. Dan ini menjadi cadangan, ini menjadi energi untuk masa depan Indonesia, untuk anak, cucu, dan cicit kita. Dan alhamdulillah, kita untuk pertama kali dalam sejarah kita punya dana kedaulatan ini, Danantara ini yang nilai asetnya bernilai lebih dari 1.000 miliar dolar. Yang selama ini sering tidak bisa kita pantau. Sering kita tidak mengerti kekayaan kita di mana. Saudara-saudara, saya masuk kabinet sebelum ini, kabinetnya Presiden Joko Widodo. Saya mengikuti, tapi saya belum menguasai angka-angka. Saya sendiri anggota kabinet, saya mengira bahwa jumlah BUMN itu berkisar di antara 300 sampai 350. Saya kaget. Waktu saya jadi presiden, saya diberi laporan
BUMN itu jumlahnya 1077. Dan ini harus kita cek lagi. Ada BUMN yang bikin anak perusahaan. Dia bikin lagi cucu perusahaan. Dia bikin lagi cicit perusahaan. Dan saya terima kasih, saya bangga pimpinan daripada Danantara dalam tahun pertama 18 bulan pertama sudah berhasil mengurangi jumlah tersebut dari 1077 di akhir bulan ini, di akhir 31 Juli mereka sudah menutup, mengkonsolidasikan, memerger sehingga dari 1077 berkurang 250 BUMN, sudah berkurang 250. Nah ini boleh tepuk tangan dong, tepuk tangan. Saya kira, maaf ya, mungkin Ketua DEN Pak Luhut dan bisa dicek di dunia, mana ada negara yang menutup state owned enterprise 250 dalam 1 tahun. Dan mereka menyanggupi laporan ke saya, Pak, Desember 31 tahun 2021 jumlah BUMN kita dari 1077 akan maksimal 350. Berarti di akhir 2026 mungkin 700 BUMN yang akan kita tutup, kita merger, kita konsolidasi, berkurang dari 1077 akan menjadi maksimal 350. Dan mereka laporan dengan ditutupnya 250 BUMN, overhead, biaya rutin yang bisa diselamatkan adalah 50 triliun. 50 triliun. Gaji direksi, gaji komisaris, sewa gedung, bayar listrik, bayar transport, bayar ini, rapat kerja, 50 triliun. Desember 31 saya kira ini mungkin angka penghematan bisa naik. Bisa mendekati 70-80 triliun. Saya terima kasih dari pimpinan Danantara. Kemudian